Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Indira dengan NIM 1901106552, mahasiswa Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas UAS saya yang sudah diberi di Google Classroom. Saya akan menjawab 2 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak. Pertanyaan pertama, apa penyebab terjadinya peristiwa demikian? Yaitu banyak aset negara hilang. Jawabannya, Kementerian Keuangan mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan yang di masa lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu membuat aset negara banyak dikuasai oleh sektor swasta. Itu banyak sekali barang milik negara, belum lagi kalau dulu tanah. Kalau menterinya lagi senang, saya ingin jual tanah. Saya jual tanah saja karena dulu enggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali republik itu kehilangan banyak aset. Ujar Sri Mulyani dalam video yang diunggah juru bicara Presiden Republik Indonesia, Kamis 29 Oktober 2020. Salah satu contoh barangkali familiar adalah kompleks wilayah Senayan, salah satu aset negara yang lepas ke pihak swasta, yaitu adalah Hotel Sultan Jakarta atau yang sekarang dikenal Hotel Hilton, yang dibangun di era Presiden Soekarno, yang berbarengan dengan pembangunan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Meskipun begitu, negara kehilangan status kepemilikannya karena tidak pernah tercatat dalam administrasi. Ia menuturkan, pemerintah harus berupaya keras mengembalikan Hotel Hilton menjadi milik negara kembali dengan syarat boleh dipakai dalam kerjasama dengan swasta, padahal sejatinya Hotel Hilton masuk dalam aset negara Indonesia. Pertanyaan nomor 2, menurut pendapat saya, solusinya yaitu dengan berupaya memperjuangkan kembali hak atau aset yang telah direbut bangsa asing. Aset negara terbagi 2 kelompok, yaitu aset negara yang dikuasai oleh negara atau bersifat publik dan aset negara yang dikuasai pemerintah. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai penguasa, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Misalnya, dalam hal tanah, lembaga yang berwenang adalah Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Jika aset mengenai hasil hutan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan, sedangkan mengenai hasil laut diserahkan kepada Kementerian Kelautan. BPN pasti sudah mendata-data aset yang dimiliki oleh negara Indonesia. Adapun di dalam manajemen aset, ada beberapa tahapan untuk kita bisa mengelola aset-aset negara agar tidak terjadinya aset kita tersebut diambil oleh bangsa asing atau swasta. Yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Yang kedua, pengadaan aset. Yang ketiga, investasi aset. Yang keempat, legal audit aset. Yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan aset. Yang keenam, penilaian aset. Dan yang ketujuh, penghapusan aset. Yang terakhir, pembaharuan aset. Nah, 8 tahapan tersebut bisa kita terapkan dalam mengelola aset negara Indonesia. Baik, sekian itu dari jawaban saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.